وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tentunya merupakan awal yang baik dalam sebuah majelis manakala kita diingatkan untuk senantiasa dan selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak dan beragam, meskipun terkadang kita kurang mensyukurinya. Kemudian dalam upaya untuk mempertahankan bahkan menambah nikmat yang kian hari kita rasakan tersebut, yaitu dengan bersyukur kepada sang pemberi nikmat itu, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah menjanjikan satu janji atau konsep pasti ini. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, aku tambah nikmat untuk kalian. Ditambah jemaah. Dan ingat, nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sepenuhnya berupa fulus, materi, finansial. Terkadang kita melupakan ada nikmat yang terbesar, bahkan itu dibahasakan oleh para ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagai surga. Man lam yadkhulu jannata ad-dunya lam yadkhul jannatal akhirah. Begitu beliau mengatakan rahimahullah ta'ala. Siapa saja yang tidak pernah memasuki surga dunia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan surga akhirat. Apa itu surga dunia? Itu nikmat yang paling besar jemaah. Tepuk dada, tanya sendiri jiwa kita. Saya sudah mendapatkannya atau belum? Yaitu ketenangan di dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini. Bagaimana itu Ustaz? Contohnya, orang mendapatkan nikmat, dadanya nggak sesak, biasa aja. Bahkan dia bersyukur kepada Allah, barang waktu dan nikmat itu ya akan membantunya. Dia akan kecipratan. Orang bersaing di dalam urusan keduniaan, dia santai aja. Yang ada di benaknya hanya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tercinta. Man kana aminan fi sirbih wa mu'afan fi jasadih wa 'indahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihaza firiha. Ini yang dia pegang di dalam kehidupan ini. Sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang tercinta. Barang siapa ya yang sehat badannya, yang aman di kediamannya. Jamaah, Nabi enggak menyebutkan di dalam istananya. Karena Nabi paham. Ya, tak semua orang yang tinggal di istana itu hatinya tenang. Bahkan sebagian besarnya enggak tenang. Sebagaimana para salaf mengatakan, jika seandainya al-muluk wa abna'il muluk, penguasa-penguasa itu dan anak keturunannya tahu ketenangan yang kami dapatkan, yaitu dalam kurung belajar ilmu syar'i, la jaladuna, mereka akan pecut kami.
Kembali kepada hadis yang kita sebutkan tadi. Mangkana aminan fi sirbih. Barang siapa yang aman di dalam kediamannya, baik itu gubuk semata atau apa sajalah. Dia aman, auratnya tertutup. Mu'afan fi jasadih, sehat badannya, nggak ada penyakit-penyakit yang serius. Wa indahu qutu yaumi, dia punya makanan di hari itu, jemaah. Sekarang saya tanya, masing-masing kita bisa menjamin kan ada makanan, stok makanan di rumah untuk 3 hari? Betul? Subhanallah. 3 hari. Bahkan ada yang 3 bulan. Bahkan ada yang 3 tahun. Ini 1 hari kata Nabi SAW. Faka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha. Orang yang seperti ini, itu bagaikan orang yang dibukakan kepadanya dunia beserta pernak-perniknya. Nah, jadi konsep hidup tenang dan kaya ala Rasulillah, nih dia hadisnya. Sehingga dunia ini gak melelahkan kita, jemaah. Iwallah, dunia ini sangat melelahkan. Manakala kita berlari terus mengejarnya. Kemudian salawat dan salam tentunya tak lupa kita hanturkan atas kehadiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini saya mendapatkan sebuah kehormatan besar ya. Tadinya saya hanya mengungsi jemaah, subhanallah ya. Kita lagi diuji dengan kabut asap yang sangat luar biasa. Seminggu kita bertahan, tapi untuk minggu keduanya kita terpaksa keluar ke Bukit Tinggi. Nah, saya dihubungi oleh panitia, nggak apa-apa, ahlan wa sahlan. Ya, berapa durasinya? Sekian Ustaz. Nggak apa-apa, ayo kita ngaji. Iya, sepakatlah kita bahwa yang kita bahas pada malam hari ini pengaruh niat di dalam kehidupan. Kira-kira kalau saya boleh bertanya, ngaruh nggak niat di dalam kehidupan? Hah? Sangat pengaruh. Kenapa? Karena niat itulah mahallun nazar. Tempat Allah menilai kualitas mutu hambanya. Ya. Hati, ya. Niat itu dengan hati. Hati itulah tempat Allah menilai kualitas ubudiyah seorang muslim, seorang hamba. Ini hamba betul-betul hamba sejati atau tidak? Itu melalui hati Allah lihat. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Ini hadis sahih diriwayatkan oleh seorang perawi hadis terbanyak di kalangan para sahabat. Jadi nggak ada hujah bagi kita untuk tidak menerimanya. Jamaah, Nabi Anda bersabda bahwa sesungguhnya Allah tidak melihat yanzur ila suwarikum, tidak melihat kepada postur tubuh kalian, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dan seterusnya. Walakin wala ila amwalikum, dan juga tidak melihat harta benda milik kalian. Masa iya Pak Ustaz? Nabi yang bersabda. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Walakin, akan tetapi, ini perlu digarisbawahi. Ya, akan tetapi Allah melihat, dalam kurung menilai kalian dari kualitas hati. Apa yang terpatri di dalam hati itu. Dan juga dari amal kalian. Sudah otomatis. Kalau hati seorang baik, pasti amalannya baik. Ini hukum pasti jamaah. Kalau hati seorang busuk atau buruk,
pasti amal ibadahnya juga buruk. Masa iya Pak Ustadz? Kita lihat tuh orang-orang di Eropa belum punya salah sudah mengatakan I'm sorry mister. Iya kan? Benar nggak? Antum udah pernah ke Eropa belum? Nganggu aja sembarangan. Sebagian mungkin sudah ya. Iya, dari media-media kita lihat. Itu mereka lakukan semata, ketahuilah. Bukan karena mereka paham akhlak Islamiyah, enggak. Apalagi akidah yang sahihah, mustahil. Itu mereka lakukan karena ada orientasi dunia di sana. Supaya kita balik lagi, ya mereka dapatkan apa? Devisanya lah, keuntungan dari perdagangannya lah, ini dan itulah. Ya kan? Tapi itu tidak sama sekali menjadikan mereka manusia baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti ada sebuah kasus. Di zaman Nabi SAW ada seorang yang bernama Ibnu Jada'an. Ini orang Yahudi, kafir. Tapi baiknya luar biasa. Sampai-sampai yang memuji itu para sahabat jamaah. Para sahabat Nabi SAW memuji Ibnu Jada'an. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Jada'an itu orang baik begini dan seterusnya. Tapi kata Nabi SAW, la yanfa'u man lam yakul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Tidak bermanfaat bagi Ibnu Jada'an kebaikannya itu, muamalatnya, sedekahnya, senyumannya kepada orang lain, ramah tamahnya, enggak bermanfaat selama dia tidak bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Selama dia tidak berakidah sahihah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa kualitas seorang hamba diketahui itu melalui apa yang ada pada isi hatinya. Apa yang ada pada isi hatinya. Oleh karenanya, isilah hati kita dengan yang baik-baik. Di antaranya yang terbesar adalah niat yang baik. Ya, niat yang baik, terlebih lagi niat yang diiringi dengan tekad yang kuat untuk melakukan dan merealisasikan yang diniatkan tersebut. Ya. Di mana Nabi SAW bersabda, ya, bahwa manusia innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Manusia-manusia itu akan dibangkitkan berdasarkan niat mereka. Kalau niatnya baik, ya baiklah. Kalau niatnya buruk, maka buruklah. Ada satu kisah yang membuat istri Nabi SAW, Aisyah, bertanya kepada Nabi SAW. Seakan Aisyah berpikir radhiyallahu ta'ala anha, ini tidak masuk akal. Ketika pasukan Abraha dari Yaman datang untuk menghancurkan Ka'bah al-Musyarrafah, lengkap dengan pasukan bergajahnya. Tutur Aisyah radhiyallahu anha, fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Iya. Ya Rasulullah, ketika mereka sampai di Baida, sebuah lapangan yang kosong dekat dengan kota Makkah Al-Mukarramah, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, mereka akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dan diluluh lantakkan barisannya. Qultu, bagaimana itu? Aisyah mengatakan, saya bertanya ya Rasulullah, bagaimana itu mungkin terjadi? Enggak masuk akal. Ya. Sedangkan di antara yang digulung itu ada orang sipil, ada orang yang sedang bertransaksi di pasar, dan ada orang-orang yang lain.
yang tidak ikut langsung dengan aksi penghancuran Ka'bah itu. Ada orang rakyat sipil. Wa man laisa minhum, dan juga yang tidak terlibat sama sekali. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Iya, semuanya Allah gulung dari pasukan yang pertama di barisan pertama sampai yang belakang dan orang-orang yang ada di sekitar itu. Tsumma yub'atsuna ala niyatihim. Orang ini ya, yang digulung itu semuanya tanpa terkecuali orang yang terlibat atau yang tidak terlibat langsung dalam penghancuran Ka'bah itu, Allah gulung semuanya, kemudian mereka dibangkitkan di atas niatnya masing-masing. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bukankah sering kita dengar ada gempa, ada banjir, bahkan sampai tsunami, ya kan? Yang digulung oleh musibah itu kira-kira orang-orang yang jahat saja, orang-orang yang buruk saja, atau semuanya yang ada di lokasi itu? Semuanya yang ada di lokasi itu. Ini menunjukkan, ya, pertama, ini menunjukkan jangan merasa nyaman, merasa maut itu lama untuk menghampiri kita. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, jangan diam bila ada kemungkaran. Tapi kalau ada kemungkaran, langsung lihat bagaimana tata cara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam merubah kemungkaran agar menjadi suatu perkara yang ma'ruf. Jangan frontal. Ya, Islam nggak mengajarkan frontal. Siapa sih kita yang suka dengan kemungkaran? Nggak ada. Tapi kalau ada kemungkaran, perhatikan adab cara tuntunan Nabi SAW di dalam merubah kemungkaran itu. Bisa jadi karena kurang ilmu kita, pengetahuan kita tentang tata caranya, kita justru malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Tuh lihat, betapa banyak kumandangan-kumandangan jihad yang pada asalnya itu jahat, jamaah. Iya kan? Mengatasnamakan al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar, tapi jauh sekali dari aturan-aturan syariat. Sehingga kerusakan yang ditimbulkan semakin parah. Ya. Ini pelajaran yang kedua secara ringkas. Jangan diam, ya minimal kata Nabi SAW, ketika kalian melihat kemungkaran, idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Jika seandainya kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu menjadi perkara yang ma'ruf dengan tangannya, maksudnya penguasa. Antum atau antunna, kalau ada kemungkaran di kampung ini, hubungi dulu RT RW-nya. Jangan main angkat bendera, Allahu Akbar, takbir, ganti. Enggak. Ya, hubungi dulu Pak RT, Pak RW, ini ada begini, ada begitu, apa tindak tanduknya, apa kelanjutannya, dan seterusnya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia enggak mampu juga dengan itu, enggak penguasa, ya dengan lisan, dengan menyampaikan nasihat yang baik. Ya, kalau juga nggak mampu, minimal dengan hatinya. Ya, mengingkari suatu yang mungkar itu dengan hati, meskipun Nabi SAW membahasakan wadzalika adhaful iman. Yang terakhir ini ya dilakukan oleh orang-orang yang inilah kualitas iman yang paling rendah. Enggak masalah. Yang penting kita tidak suka dengan kemungkaran. Itu pelajaran di antara pelajaran yang kita sebutkan tadi. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita semua kelak berdasarkan niat kita. Seringkah kita berniat yang baik, atau malah kita sering berniat untuk melakukan keburukan? Khususnya
keburukan-keburukan saat kita berada dalam kesendirian. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Zaman sekarang ini pintu fitnah itu menganga lebar di mana-mana. Dari mulai pelosok kampung hingga di kota-kota besar. Sulit sekali bagi kita untuk istiqomah di zaman ini. Iya. Baru mulai menjulurkan jilbab, sudah dituduh macam-macam. Baru mulai menampakkan penampilan Islami, dicurigai. Susah. Oleh karenanya benar kata Nabi SAW bahwa ya di akhir zaman nanti untuk hidup menikmati di atas sunnah Nabi SAW itu seperti orang yang menggenggam bara api. Panas, perih. Itulah yang dialami oleh teman-teman kita ya, yang mulai istiqomah menjalankan sunnah Nabi SAW. Pintu fitnah, pintu syubhat, syahwat di mana-mana menganga lebar. Minimal saat-saat kesendirian kita mengontrol diri kita. Ya, membersihkan niat dan hati kita dari keinginan untuk melakukan keburukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis yang menarik dan cukup menggetarkan hati kita. Yang dimuat oleh Ibnu Majah di dalam sunannya. Dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengisahkan atau merawikan sebuah hadis ke hadapan kita masing-masing dan semoga kita tersentuh dengan hadis yang mulia ini. Nabi SAW bersabda, la'a'lamannakum aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat ka'amthali jibali tihamati biyadan faja'alaha Allahu haba'an manthura. Qala Thauban, ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Qal ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum ya'khuduna minal layli kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku kabarkan tentang sebuah kaum, tentang sebuah komunitas dari umatku. Bayangkan jemaah, dari umat Muhammad SAW, bukan dari orang Yahudi, bukan dari orang Nasrani, bukan dari orang Majusi, enggak. Dari umat Nabi SAW, ya'tuna yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat dengan memikul pahala-pahala mereka. Banyak menjulang tinggi seperti gunung Tihama. Putih. Yang ada di Yaman sana. Gunungnya gede, besar. Putih warnanya. Banyak pahalanya. Tapi apa? Faja'alallahu haba'an manthura. Allah menjadikan pahala yang banyak tadi seperti haba manthura. Haba itu dalam bahasa Arab, salah satu maknanya adalah kalau kita buka jendela seperti ini di siang hari, ada debu yang masuk kita melihat, nah seperti itu haba. Debu yang berterbangan, gak bermanfaat, nempel di meja, disapu oleh kemoceng. Iya kan? Nempel di kursi, dilap, gak bermanfaat. Qala Thauban. Thauban bertanya, oh ini bahaya nih. Kita harus tahu nih ciri-cirinya. Thauban bertanya kepada Nabi SAW radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Rasulullah, tolonglah berikan ciri-ciri orang yang engkau sebutkan ini. Bagaimana ciri-ciri? Bukan untuk sekedar diketahui jamaah setelah itu lupa, enggak. Kata Thauban memohon, ya Rasulullah, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak menjadi seperti mereka sementara kami tidak sadar. Ya. Agar kami tidak menjadi seperti mereka
Sementara kami tidak menyadari, kami tiba-tiba divonis oleh Allah ternyata termasuk golongan mereka. Itu yang diinginkan Thauban radhiyallahu taala. Baiklah, Nabi melanjutkan. Mereka itu adalah orang-orang seperti kalian. Wa min jildatikum, kulitnya juga sama seperti kalian. Dan yang dahsyatnya lagi jemaah, ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Mereka itu salat malam loh. Sebagaimana kalian juga salat malam. Tapi catat baik-baik, garis bawahi kalimat ini. Walakinnahum, di sini rusaknya. Walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahakuha. Akan tetapi mereka sengsara, amal mereka itu ditolak bagaikan debu yang berterbangan karena satu dosa yang tersembunyi. Ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka menginjak-injak hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang fitnah, syahwat dan syubhat itu masuk ke dalam kamar istri kita, anak gadis kita. Benar gak Bapak Ibu? Atau hoax ini? Benar, fakta real. Kita gak tahu anak-anak kita ya, yang muda-muda khususnya, tiba-tiba pola pikirnya berubah 181 derajat. Karena rusak dengan alat-alat yang seperti ini dan turunannya. Maaf ini Bapak Ibu ya. Alat-alat seperti ini kalau bisa jangan dijadikan kebutuhan bagi anak-anak kita khususnya yang belum balik. Kita sebagai praktisi pendidikan cukup mendapat PR besar dengan kasus seperti ini. Dibawa oleh anaknya ke sekolah, kita tangkap, orang tuanya yang marah. Coba bayangkan, ngeselin gak tuh? Ngeselin kan? Subhanallah. Kita bangun orang tuanya, mohon maaf ini, mudah-mudahan di sini tidak ada kriteria seperti itu. Kita bangun di sekolah nggak boleh buka ini dan itu segala macam. Kebutuhan kalian itu ada di buku, di jaringan internet cuma sedikit. Buku sudah mewakili, di rumah dihancurkan sama orang tuanya, dibiarin. Ustaz, kalau dia nggak dikasih gadget seperti ini, saya yang diganggunya kerja. Akhirnya kita sebagai pendidik kewalahan, kerepotan. Bayangkan fitnah. Kalau zaman dulu mungkin saya membaca ya, khususnya di Sumatera Barat ini 30 atau 40 tahun yang lalu. Itu sangat sulit sekali antara bujang dan dara itu untuk ketemu. Benar gak? Zaman sekarang bukan bertemu lagi, masuk ke dalam kamar. Walaupun fisiknya tidak. Ya, lewat video call, lewat ini dan seterusnya. Subhanallah. Ini musibah. Jauhi dosa-dosa tatkala kita berada dalam kesendirian. Kondisi yang lain ketika safar. Pergi misalnya dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi. Nggak ada orang yang kenal kita ya. Kita bermaksiat ria, seakan Allah tidak melihat kita. Itu dosanya besar. Ancamannya maksimal, amalannya dihamburkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Biasakan diri kita senantiasa dipantau, dilihat. Biasakan diri kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengatakan dengan sangat tegas di dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah tahu kerlingan mata yang berkhianat. Kerlingan mata yang berkhianat. Dan apa yang ada di dalam dada, Allah tahu semuanya. Maka isi dada kita, isi hati kita dengan perkara-perkara yang baik. Niat-niat yang baik. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya niat atau hati kita baik, secara otomatis amal ibadah kita ikut baik. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, secara otomatis. Bahkan
terbukti secara medis. Ada dokter nggak di sini? Tenaga medis ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi live ini kalau salah pasti banyak yang ngeritik. Terbukti secara medis. Orang yang senantiasa memelihara kondisi hatinya dari keburukan-keburukan, penyakit-penyakit hati, ya, badannya, fisiknya cenderung lebih sehat. Nggak gampang stres, nggak gampang frustasi, nggak gampang down. Beda dengan orang-orang yang hatinya dipenuhi iri, dengki, ya, dan yang lain-lainnya dari penyakit hati. Pasti fisiknya lebih rentan untuk dihinggapi penyakit. Oleh karenanya, ya, meskipun tidak sepakat para dokter dan ahli medis, sering perkataan terakhir mereka, Pak, Bu, tenangkan pikiran, banyak istirahat. Benar ini jemaah. Iya kan? Tenangkan pikiran maksudnya jangan mikir-mikir hal yang negatif. Perbanyak istirahat. Insya Allah sembuh tuh. Ya, ini yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, sesungguhnya di dalam raga kita ini terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah semua raga kita. Segumpal daging itu yaitu hati. Hati. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Saya lupa sebuah kisah dalam sebuah hadis, nama lelaki itu memang tidak disebutkan, tapi yang perawi hadis ini kalau tidak salah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala terkait masalah membersihkan hati agar mendapatkan ketenangan hidup dan sehat badannya. Izin minum dulu ya. Ya. Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk kayak gini. Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, "Sayatla'u alaikum rajulun min ahlil jannah." Akan datang sebentar lagi di tengah-tengah kita seorang calon penghuni surga. Para sahabat ya tentu bersemangat. Siapa sih orangnya ini? Diintip, dilihat, gak ada orang yang masuk kecuali seorang lelaki yang meninting sepasang sendalnya yang cukup usang. Berarti bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Duduk dia. Besoknya Nabi berkata dengan perkataan yang sama. Yang nongol orang itu lagi. Ketiga kalinya demikian juga. Sehingga cukup membuat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu penasaran. Apa sih rahasianya orang ini? Tampangnya biasa. Mungkin jenggotnya juga nggak lebih panjang dari kita. Biasa saja. Ya. Apa yang membuat dia diklaim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surga? Akhirnya untuk mendapatkan pengetahuan dan melihat di lapangan, Abdullah bin Amr bin As mengikuti lelaki itu sampai ke rumahnya dan ia mengetuk rumahnya. Semangat untuk menuju surga. Ia ketuk. Dibuka dan dipersilahkan. Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada lelaki itu, "Wahai fulan, tolong izinkan saya menginap di rumahmu bareng 3 hari kurang lebih. Karena antara diriku dan ayahku ada cekcok keributan kecil." "Baiklah kalau begitu," kata yang punya rumah. Abdullah bin Amr bin As dengan segudang penasarannya untuk membuktikan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, dia intip tuh amal ibadah apa yang dilakukan oleh pemilik rumah ini. Malam tiba, ngintip, dengar, dia pasang matanya baik-baik, telinganya baik-baik. Sholat malam enggak, baca Quran juga enggak jemaah. Siangnya juga begitu. 3 hari berlalu, enggak ada yang spesial.
Dilihat oleh Abdullah bin Amr bin As yang mengungguli amalannya. Ini sama-sama sahabat nih. Kalau begitu saya pulang deh di hari keempat. Karena nggak ada yang spesial. Dia pun permisi. Ya, ini kisah dalam sebuah hadis. Dia pun permisi kepada yang punya rumah dan diizinkan. Singkat ceritanya diizinkan. Kalau begitu fulan, aku tidak melihat amalan yang super, yang besar, yang banyak kau lakukan, berarti nggak ada yang spesial. Iya, memang nggak ada yang spesial, kata lelaki itu. Baiklah, saya izin pulang. Ya, terima kasih, jazakallah khair, kita pulang balik. Falamma walla. Ketika dia berpaling, yang punya rumah memanggil, wahai Abdullah bin Amr bin As, kesini dulu. Ada satu hal yang aku tidak sampaikan kepadamu. Apa itu? Kata orang ini, Inilah ajidu fi nafsi hiqdan li ahadil muslimin wala ahsudu ahada. Sebelum aku tidur, sebelum mata ini terpejam, aku cross check hatiku. Ku bersihkan dia, ku delete semua virus-virus yang dapat merusak hati. Aku tidak iri kepada seorang di antara kaum muslimin dan tidak hasad. Semuanya dibersihkan. Ada orang yang memukul dia di siang hari, malamnya terdelete. Ada orang yang menganiaya, yang memaki dia, mencaci dia di siang hari. Ada yang merusak reputasi dirinya. Semuanya ia lupakan di malam sebelum matanya terpejam. Subhanallah. Mudah atau sulit ini? Mudah atau sulit? Antum kok senyum-senyum, tinggal jawab, sulit mudah. Sulit. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As mengatakan, tilkallati balagat bika wahiyallati la nutiq. Itu yang kau sampai pada puncaknya. Puncak itu yang kau sampai padanya, dan itu yang kami tidak bisa melakukannya. Jamaah, muhasabah diri sebelum tidur itu dari kesalahan-kesalahan orang lain awalnya memang sulit. Jangankan orang lain, suami istri saja, ya kan? Ada cekcok kecil. Nah, suami mendelete dosa istrinya, istri juga demikian. Mudah ini, Bu? Enggak, sulit. Pertamanya sulit memang. Tapi inilah syarat untuk booking kursi di surga sana. Kita harus belajar melawan hawa nafsu kita, menjaga dan menata hati kita dari niat-niat buruk. Apa gunanya kita pendam coba? Badan kita semakin tidak sehat, pikiran kita kacau, hubungan kita juga tidak harmonis. Ya. Nah, dari mulai sekarang kita harus memiliki skala prioritas di dalam kehidupan ini. Guna untuk memperbaiki ibadah kita. Enggak ada syaratnya kecuali harus memperbaiki hati. Bahkan orang yang hatinya baik, orang yang senantiasa menata hatinya, menata niatnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, biasanya kata para ulama rezekinya juga banyak. Sekali lagi saya katakan bahwa rezeki itu tidak serta-merta uang. Ya, tidak serta-merta uang. Kesehatan badan, ya, dipanjangkannya usia produktif untuk beribadah itu jauh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bagaimana itu Pak Ustadz? Contoh, ada orang si A dan si B sama-sama berumur 40 tahun. Ya. Si A dengan umur 40 tahun itu seakan-akan dia sudah beribadah 400 tahun. Bagaimana caranya? Iya. Dia gunakan usia produktifnya itu untuk beribadah kepada Allah dengan niatnya. Tuh pengaruhnya di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Bagaimana Pak Ustaz? Bekerja dia niatkan untuk mencari ridho Allah, menafkahi anak dan istri, membantu kaum muslimin.
Bahkan kata para ulama, seorang teknisi, katakanlah dia arsitektur atau ahli medis, dokter, bisa menyamai pahalanya dengan seorang ulama. Bagaimana caranya? Seorang teknisi atau dokter ini, dia niatkan dengan pekerjaannya, dia menolong kaum muslimin. Dibayar, ya dibayarlah. Tapi bayarannya tidak mahal. Sewajarnya. Enggak memeras masyarakat. Mohon maaf, saya tidak menyinggung tim medis ya. Sedikit banyaknya ini juga fakta. Ya kan? Ada seorang bidan yang dia membuka praktek khusus untuk wanita muslimah. Daripada wanita-wanita kita ini ya berobat kepada yang mohon maaf yang orang kafir atau orang-orang fasik atau kepada perempuan, kepada dokter-dokter lelaki. Ya dia niatkan, dengan niatnya itu dia bisa mendapatkan pahala yang sama dengan seorang ulama atau seorang ustadz. Yang secara otomatis jemaah ilmu agama itu ya dipelajari zatnya saja, zat ilmu agama itu sudah baik mendapatkan pahala. Berbeda dengan ilmu dunia. Katakanlah matematika, fisika, bahkan sampai kedokteran, zatnya itu enggak berpahala kita mempelajarinya. Ya kan? Bagaimana caranya supaya kita yang keahliannya, spesialisasinya di bidang umum menyamai ustadz yang naik podium dengan merubah niat. Antum tetap dibayar, jadi tim medis dibayar, dapat fulus. Tapi niatnya dirubah. Saya berniat untuk menafkahi keluarga, untuk menolong kaum muslimin. Ada orang Islam, mudahkan urusannya. Minta upah yang wajar. Selesai perkara. Ya. Oleh karenanya, ulama mengatakan, an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu adalah barang dagangan para ulama. Karena para ulama itu azan ya. Kita azan dulu, nanti kita sambung insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Ya, para ulama menyebutkan bahwa an-niyatu tijaratul ulama. Niat itu barang dagangan para ulama. Apa maksudnya Ustaz? Para ulama itu dapat menjadikan al-adah menjadi ibadah. Dapat menjadikan kebiasaan, rutinitas menjadi sebuah ibadah. Contohnya seperti tadi. Ketika mereka mencari nafkah, yang memang cari nafkah itu merupakan hal yang biasa kan dalam kehidupan. Orang ingin makan, dia harus bekerja. Tapi para ulama dan orang-orang yang meniti di atas jalan mereka, bagaimana mereka menjadikan kebiasaan itu menjadi sebuah ibadah. Caranya dengan merubah niat. Yang tadi niat keluar rumah mencari nafkah, mencari duit, diniatkan untuk pertama, memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, ya. Dan yang kedua, menguatkan fisiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia dapat makan yang cukup, dapat tempat tinggal yang cukup seperti yang kita bahasakan tadi, itu sudah luar biasa. Ya. Jadi butuh untuk merubah niat yang tadinya kita niatkan rutinitas biasa menjadi ibadah. Mari kita bawa ke contoh-contoh yang lain, sangat banyak sekali. Dan kalau kita cukupkan untuk menyebutkan, habis waktu kita di malam ini. Ini hanya sebuah kaidah saja. Jadikan dia ya sebuah kaidah yang kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh terakhir. Biasanya orang-orang yang bekerja pagi nggak bisa kembali lagi di waktu dekat sholat Jumat, mandinya kan di hari Jumat tuh, setelah sholat subuh, bener nggak? Tapi banyak di antara mereka nggak berniat mandi Jumat, hanya berniat mandi biasa. Sekarang kita rubah.
Ketika hari Jumat, saya nggak mungkin pulang ya sebelum sholat Jumat mandi, nggak mungkin. Jadi sebelum kita berangkat kerja, sebelum kita berangkat beraktivitas dari rumah, niatkan untuk mandi untuk sholat Jumat. Sederhana bukan? Pekerjaannya sama, hasilnya berbeda. Kenapa perbedaannya? Niat. Benar nggak? Niat punya pengaruh kepada kehidupan dunia, apalagi akhirat. Sangat benar. Mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan sebuah hadis. Mudah-mudahan cukup waktunya setengah jam. Ya, jangan cemberut lah jemaah. Setengah jam. Ustadz sholat isya ini udah lapar, sama kok kita kondisinya. Ya, dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Kita lihat di posisi mana kita dalam hadis ini. Rekam baik-baik, bagi yang mencatat, catat baik-baik. Ya, nanti tanyakan, saya di posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4. Mudah-mudahan di posisi yang baik-baik sajalah. Nabi SAW mengatakan, innamad dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia ini dibagi-bagi oleh Allah untuk 4 tipe manusia. 1, 2, 3, 4. Perhatikan kita nanti di bagian nomor urut keberapa. Nomor urut pertama, abdan razaqahullahu malan wa ilma fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Nomor urut yang pertama, tipe yang pertama adalah seorang hamba yang Allah berikan rezeki kepadanya berupa ilmu, berupa harta dan ilmu. Berupa harta dan ilmu. Ini jarang jemaah. Udah alim, kaya raya, jarang. Ya. Karena ini seakan bertolak belakang antara orang alim pencari ilmu akhirat dengan mengkombinasikannya dengan dia menjadi pengusaha yang kaya raya. Jarang. Ya, jarang terjadi. Meskipun ada di sebagian para sahabat dan tabi'in seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, alim, sahabi, jalil, kaya raya. Jarang. Ya, tapi ada. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya harta dan juga ilmu. Apa yang dia lakukan? Dan dia bertakwa pada harta dan ilmu itu. Bertakwa kepada Allah. Dia salurkan ilmunya, dia bimbing manusia kepada jalan kebenaran, dan dia sedekahkan hartanya. Dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang dia miliki itu. Wa yasilu fihi rahimah, dan dengan yang dia miliki itu dia menyambung tali silaturahimnya. Menyambung tali silaturahim. Silaturahim itu adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Ya. Jangan nanti ada lagi saya baca alumni SMA 1. Apa namanya? Silaturahim. Apa namanya alumnus sekolah bertemu itu apa? Reuni SMA Negeri 1 Bukit Tinggi. Ajang silaturahim. Kapan saya dengan Anda ada hubungan darah? Jangan salah, karena hukumnya berbeda. Ya, silaturahim itu wajib hukumnya. Mengunjungi teman itu namanya ziarah. Di Indonesia itu ziarah itu khusus untuk kubur saja. Ini masalahnya di sini. Ziarah, saya ke tetangga berziarah, lihat orang sakit yang tidak ada hubungan darahnya dengan kita, namanya ziarah. Hukumnya berbeda. Ziarah sunnah, ya, menyambung tali silaturahim wajib, memutuskannya haram. Jelas?
wa yasilu fihi rahimah. Karena ini ada hukum fikih di sini. Ya. Dia menyambung tali silaturahimnya dengan ilmu dan harta yang dia miliki itu. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dia mengerti bahwa dalam ilmu dan harta yang dia miliki itu ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan. Ya, ilmu dia gunakan untuk membimbing manusia ke jalan Allah, dan harta dia gunakan untuk ya membelanjakannya di jalan Allah, menolong fakir miskin, anak yatim dan semua orang-orang yang membutuhkan. Kata Nabi SAW, fahadha bi afdalil manazil. Orang yang seperti ini berada di atas puncak yang paling tinggi, paling afdal. Karena sulit rintangannya. Punya ilmu, punya harta, bertakwa lagi. Paham terhadap hak-hak Allah yang ada padanya. Ini sulit jemaah. Kita punya harta sedikit aja udah kewalahan, ya enggak? Iya. Ini sulit, makanya ganjarannya bi afdalil manazil, tempat yang paling terbaik. Yang kedua, tipikal yang kedua atau ciri yang kedua, orang yang kedua, wa abdun razaqahullahu ilman wa lam yarzuqhu malan fahuwa sadiqun niyah. Yaqul law anna li malan la amiltu bi amali fulan fahuwa bi niyatihi fa ajruhuma sawa. Yang kedua, ini kurang beruntung. Orang atau hamba yang Allah berikan kepadanya harta saja. Orang yang Allah berikan kepadanya, mohon maaf, ilmu saja. Ilman walam yarzuqhu malan, tidak diberikan harta. Ilmu saja tidak diberikan harta. Nah, ini banyak ini, kondisi seperti ini. Pada umumnya ya, ulama-ulama itu fakir. Hartanya nggak banyak. Karena kalau ada dia salurkan. Jarang yang menghimpun. Ya. Fahuwa shadiqun niyah, tapi dia jujur nih orang. Dengan niatnya jujur banget. Hatinya bersih. Yaqul, dia berkata, bercita-cita. Ya, ini niat yang diiringi dengan cita-cita. Lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Sekiranya seandainya aku punya harta seperti nomor urut yang pertama tadi, maka aku pun akan berbuat seperti apa yang dia perbuat. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Ini yang kedua, dengan niatnya yang jujur. Kalau seandainya dia memiliki ilmu dan harta sekaligus, dia akan berbuat dengan perbuatan sesuai atau sama dengan perbuatan orang yang pertama, dengan hanya berniat diiringi dengan tekad bulat untuk melakukan. Nabi mengatakan, fahuwa biniyatihi fa ajruhu masawa. Dia dengan apa yang dia niatkan itu, pahala mereka berdua ini sama besarnya. Tuh, lihat pengaruhnya di dalam kehidupan dunia apalagi akhirat. Sama. Ya kan? Nah, yang ketiga, wa abdun razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman yakhbitu fi malihi bighairi ilm wa la yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu fihi lillahi haqqa fahadha bi akhbathil manazil. Tipe yang ketiga ini, seorang hamba yang Allah berikan kepadanya harta, tapi tidak Allah berikan kepadanya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi. Kemudian dia menyelewengkan hartanya. Nah, ini musibah jemaah. Orang yang diberikan harta banyak, tapi ilmunya minim, biasanya akan menyengsarakan pemiliknya. Makanya kita kembali kepada hadis tadi, bahwa Allah tidak menilai kita lewat harta yang kita miliki. Karena banyak orang yang punya harta, mohon maaf, justru malah celaka. Sesuai dengan konsep hadis Nabi SAW, bahwa orang kaya itu lebih lama masuk surganya.
setengah hari setelah orang-orang miskin masuk surga. Setengah hari itu lama. 1 hari akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya 1 hari di akhirat itu di sisi Rabb kalian setara dengan alfi sanah, 1000 tahun menurut hitungan kalian di dunia. Lama enggak? 500 tahun. Nah, bukan berarti orang kaya juga dihina dalam Islam, enggak. Sebagaimana Nabi SAW juga berlindung daripada kefakiran. Ya kan? Dalam sebuah doanya Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kefakiran. Di dalam redaksi yang lain, seakan bertolak belakang, ya, Nabi SAW tidak ingin dibangkitkan bersama orang-orang kaya. Malah bercita-cita dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Kira-kira ini kontradiksi apa enggak? Hah? Sekilas iya. Makanya Islam ya tidak mengagung-agungkan orang kaya, sebagaimana Islam tidak merendahkan dan menyepelekan dan menghina orang miskin. Enggak. Islam buat standar yang mungkin untuk dilakukan oleh setiap pemeluk agama Islam. Hati yang baik, bertakwa kepada Allah, paham agama, mungkin kan untuk dilakukan oleh orang miskin maupun orang kaya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini orang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tapi tidak diberikan ilmu. Yang dia buat adalah yakhbitu fi malihi bighairi ilm. Dia hambur-hamburkan hartanya tanpa didasari ilmu sedikit pun. Dapat duit, pergi ke tempat hiburan-hiburan, mohon maaf ya, bermaksiat ria dan segala macamnya. Dia hambur-hamburkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini berbahaya. Masalah harta terus terang. Di dalam 4 pertanyaan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala an. Nabi mengatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba." Tidak akan bergeser tapak kaki, kedua telapak kaki anak Adam ya di persidangan Allah sampai dia ditanya 4 perkara. Di antara 4 perkara ini, ada 1 perkara yang ditanya dari 2 arah. Yang lainnya ditanya dari 1 arah. Tentang masa muda, tentang usia, tentang kualitas tubuhnya, kemana dia habiskan semuanya. 1 arah saja. Tapi yang 1 ini, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia salurkan. Kemana dia alokasikan. Ini berbahaya. Pertanyaan dari 2 arah. Karena ini penting untuk kita ketahui di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, jemaah. Nah, dia hambur-hamburkan hartanya. Walam yattaqi fihi rabba. Dia tidak bertakwa kepada Allah terhadap apa yang dia miliki berupa harta itu. Wala yasilu fihi rahimah. Dan dia juga tidak menyambung tali silaturahim dengan apa yang dia miliki itu. Wala ya'lamu lillahi fihi haqqa. Dan dia cuek, tidak paham, tidak mengerti, tidak berilmu tentang hak-hak Allah terhadap apa yang dia punya. Ya kan? Orang kaya yang gak paham cara berinfak dan tidak tepat sasaran di dalam berinfak, ini berbahaya. Ya. Dia rajin berinfak, tapi harus tepat sasaran. Gak boleh sembarangan. Ya. Fahadha bi akhbathil manazil. Ini tipikal yang ketiga ini akan ditempatkan di tempat yang paling buruk. Bi akhbathil manazil, ditempatkan di tempat yang paling buruk. Mari kita lanjutkan orang yang keempat dan yang terakhir. Wa abdun lam yarzuqhullahu malan wala ilman
fahuwa yaqul law anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan fahuwa bi niyyatihi fa wizruhuma sawa. Dan yang keempat ini sengsara sekali. Seorang hamba yang belum diberikan, tidak diberikan Allah harta, juga tidak diberikan ilmu, tapi punya cita-cita. Ya. Cita-cita itu dia mengatakan kalau seandainya aku punya harta saja, la amiltu fihi bi amali fulan, aku akan berbuat seperti perbuatan orang nomor 3 tadi. Kata Nabi SAW, fahuwa biniyatihi fawizruhuma sawa. Orang ini berniat kayak gitu saja, ya, bercita-cita kayak gitu, dosa mereka sama besarnya. Ini yang paling sengsara. Belum menikmati, ya kan? Harta belum punya, ilmu apalagi, tapi bercita-cita untuk berbuat keburukan, berniat untuk berbuat keburukan. Saya tanya, tipikal yang keempat ini ada enggak di tengah-tengah masyarakat kita? Ada, jemaah. Ini baru satu dosa. Belum kita cek dosa-dosa yang lain. Makanya antum dan antuna jangan aman kalau nanti malam kita diguncang dengan apa? Gempa, musibah-musibah yang lain, gagal panen. Mohon maaf dulu di zaman orang tua kita, ya, lempar batang ubi itu buahnya segini-segini loh. Sekarang enggak. Kenapa? Padahal di lokasi yang sama. Ada yang tahu? Karena banyaknya maksiat. Dan keberkahan mulai Allah hilangkan sedikit-sedikit agar kita kembali kepadanya. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di laut dan di daratan karena ulah tangan manusia. Termasuk kabut asap yang belakangan ini kita rasakan. Ulah tangan manusia. Ya, untuk satu maksud dan tujuan yang mulia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka kapok. Ya, itu bahasa saya ya. Bahasa Quran tentunya santun. Agar mereka merasakan sebagian apa yang mereka kerjakan itu. Untuk satu maksud tujuan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sangat sedikit sekali orang-orang yang kembali kepada Allah ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kabut asap, bukan kembali kepada Allah, malah lari ke bukit tinggi. Ya, jangan seperti itu. Kembali kepada Allah, bukan harus kita meninggal, enggak. Bertaubat kepada Allah, ya, mengakui segenap dosa-dosa kita, mengungsi gak ada masalah, sah-sah saja, mubah ya hukumnya. Gak ada masalah. Nah, saya kira cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jawab pertanyaan yang sudah ada di meja. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dalam meniatkan sesuatu pekerjaan menjadi sebuah ibadah, apakah dilakukan setiap melakukannya atau cuma sekali di awalnya saja? Ya, dilakukan setiap kali melakukan pekerjaan itu. Saya menjawab berdasarkan masalah dalam puasa ya, puasa Ramadan. Kalau kita, kan puasa Ramadan itu wajib untuk berniat tiap malam. Ya kan? Puasa wajib pada umumnya, baik Ramadan maupun nadar atau qadha. Hukum fikihnya wajib tabyitun niyah. Berniat di malam hari. Itu dilakukan di setiap malam. Kecuali dalam kondisi-kondisi seperti gangguan sakit, 2 hari tidak berpuasa, ya, karena sakit, atau karena ada uzur yang lain. Pada setelah dia sakit itu, ya, kelupaan untuk berniat puasa di hari setelah dia sakit, pada katakanlah dia sakit di hari 1, 2, dan 3, di hari keempat
Atau katakanlah dia sakit di hari 3, 4, 5, ya, pada hari ke-6 dia lupa berniat. Maka boleh untuk mengambil niat pada hari pertama dan kedua. Ya, karena kelupaannya itu. Nah, berdasarkan kesimpulan itu, saya menjawab bahwa untuk melakukan sebuah ibadah itu dilakukan dengan niatnya tersendiri. Ya. Misalnya ada orang yang rutin sholat duha. Sholat duha, dia niatkan sholat duha di dalam hatinya setiap hari. Kalau dia lupa, mudah-mudahan dialah orang yang disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari, man kana marida wa man marida aw safar kataballahu ajra ma amila bihi sahihan muqimah. Barang siapa yang sakit atau dia safar, melakukan perjalanan, lupa melakukan ibadah yang dia biasa lakukan, seperti sholat sunnah sebelum subuh atau witir, dia lupa karena letih, kena apa aja lupa, ya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala sebagaimana dia melakukan pahala itu atau ibadah itu saat dia sahih, saat dia sehat, atau saat dia bermukim. Itu enak plusnya orang yang terbiasa melakukan sebuah ibadah secara kontinu. Suatu saat dia lupa atau sakit, Allah tetap memberikan kepadanya pahala pelaksanaan dari amal ibadah yang dia rutinkan itu. Jelas? Iya. Jadi intinya berniat setiap kali melakukan amal ibadah itu walaupun sifatnya rutin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih berbahaya, melakukan dosa terang-terangan atau yang berdosa dalam keadaan sendirian? Barakallahu fika barakallahu. Kedua-duanya berbahaya ya. Saya tidak menjawab mana yang lebih berbahaya, tapi saya ingin katakan bahwa jangan menganggap remeh sebuah dosa. Baik dosa dalam kesendirian yang tadi telah maksimal dalam sebuah hadis kita sampaikan, amalannya tidak berguna, atau bahkan melakukan dosa terang-terangan. Ya. Jangan kita menganggap remeh sebuah dosa. Tapi kalau untuk mengetahui mana yang lebih berbahaya, saya katakan kedua-duanya berbahaya. Ya. Tapi wallahu taala alam, yang terang-terangan lebih berbahaya. Pertama, kata para ulama, al-ma'siyatu baridul kufur. Kama kanal maradu baridu al-maut. Maksiat itu posnya atau perantara kepada kekufuran, sebagaimana sakit akan mengantarkan kepada maut, kematian. Ya, itu maksiat. Nah, dosa yang terang-terangan itu akan membuat pelakunya lama-kelamaan kebal, sehingga dia berusaha untuk menghalalkan dosa itu setelah dia tahu ilmunya. Sebagaimana contohnya akhir-akhir ini viral ya, tentang penghalalan zina. Nah, itu mungkin salah satu sebabnya karena menganggap sepele dosa itu. Menganggap dosa itu kecil. Ya, itu efek daripada dosa. Itu tadi saya katakan bahwa ya, jangan melihat kecilnya sebuah dosa, tapi lihatlah kepada siapa dosa itu ditujukan, yaitu kepada Rabbul Alamin, pencipta kita. Namun secara ilmu, wallahu ta'ala alam, yang saya ketahui, dosa terang-terangan lebih besar, lebih berbahaya ya daripada dosa dalam kesendirian. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana dengan kawan-kawan panitia tablik akbar atau kajian rutin? Bisakah mereka juga mencapai amalan para ustadz? Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan sedikit banyaknya mereka bisa mencapai amalan para ustadz, ya minimal zikir, sholat sunnahnya, dan seterusnya. Namun ini cita-cita yang baik jemaah. Tapi perlu kita ketahui bahwa saya tidak berbicara masalah ustadz. Ulama itu derajatnya paling tinggi di dalam agama kita. Allah yang mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi
Al-ulama, sesungguhnya orang yang paling takut dari hamba Allah Subhanahu wa taala ini, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Ya kan? Yang paling ngerti halal haram para ulama. Tapi untuk menyamai mereka dari segala sisi, ini perlu mujahadah, perlu perjuangan, perlu usaha yang besar. Namun dari sisi yang lain boleh, bisa, mungkin, ya. Wallahu ta'ala alam. Ya, terkait juga masalah ini, kalau kita ingin mencapai amalan para ustadz dari segala sisi, dari satu sisi boleh, mungkin. Tapi dari semua sisi butuh perjuangan. Dan jangan antum anggap bahwa setiap kali tabligh akbar itulah ilmu Islam secara keseluruhan. Enggak. Saya sering mengatakan ilmu yang betul-betul ilmu itu kajian rutin. Ya, bukan tabligh akbar, walaupun ini bagus. Ya, untuk penyegaran baik. Ya kan? Untuk mau'izah juga baik, karena di dalam Islam itu ada mau'izah, ada khutbah Jumat, ada nasihat, ada hikmah, ya. Salah satu di antaranya adalah melalui tabligh akbar, bagus, gak ada masalah. Tapi tolong jangan abaikan kajian rutin. Disitulah dibahas kaidah-kaidah syariah, kaidah-kaidah Islam di sana dibahas, bukan di tabligh akbar. Wallahu ta'ala alam. Apakah niat buruk juga dihitung sebagai sebuah dosa, Ustaz? Perasaan dari awal akhir sampai akhir tadi kita bicara masalah ini, ya. Iya, niat buruk itu dicatat sebagai sebuah dosa, ya kan? Bila terlebih lagi dia diikuti oleh keinginan kuat untuk melakukan niat tersebut. Walaupun dalam hadis arba'in disebutkan bahwa barang siapa yang berniat buruk tapi dia belum melakukannya, maka Allah memaafkan kesalahannya. Tapi niat buruk yang diiringi dengan perbuatan sebagaimana inti daripada pembahasan kita malam ini sudah dicatat sebagai dosa, bukan keseluruhan niat buruk, tidak. Ya, niat buruk yang diiringi dengan perbuatan dan cita-cita yang kuat. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memandu kita, membimbing kita kepada kebaikan, kepada sunnah Nabi SAW yang mulia, dan tidak mewafatkan kita kecuali kita berada di dalam Islam dan di atas istiqamah yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Jazakumullahu khairan. Kebenaran hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Kesalahan itu bersumber dari diri saya sendiri dan dari syaitan tentunya. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari semua itu. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan beristighfar kepadanya, serta kemudian mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.